Shalom, selamat berhari Minggu Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali, kita memasuki ibadah Minggu yang pertama masa Prapaskah. Kiranya cinta kasih Tuhan selalu menaungi kehidupan kita. Mari kita mempersiapkan diri kita masing-masing dengan membuka hati dan pikiran sehingga kita dapat beribadah dengan penuh rasa syukur. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan memasuki litani ibadah yang akan kita ucapkan secara berbalasan. Allahku, kepadamu aku percaya, Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu. Tuhan itu baik dan benar. Aku melangkah ke rumah Tuhan dalam iringan umat Kristus. Ku bersyukuri berkat rahmat-Mu yang sungguh banyak kepadaku. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Aku serahkan hasil karyaku, harta, tenaga, serta waktu. Dari tangan-Mu jua asalnya, bagi kemuliaan-Mu Bapa. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Aku berlutut di hadapan-Mu, aku serahkan jiwa raga, karena Engkau menebus hidupku. Utuslah aku jadi saksi. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Saudari yang dikasihi Tuhan, ibadah Minggu Prapaskah 1 ini kita awali dengan pengakuan bahwa Allah Tritunggal, Sang Maha Pengasih dan Maha Hadir menyertai persekutuan kita. Amin. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita berdoa. Bapa Sang Sumber berkat bagi kehidupan kami semua, terima kasih ya Bapa dan puji syukur Engkau menolong dan memampukan kami untuk bersama-sama beribadah memasuki minggu yang pertama masa Prapaskah ini. Kiranya Bapa,
Engkau tolong kami, Engkau mampukan kami, agar kami dapat menyadari dan menghayati arti anugerah keselamatan yang telah Engkau berikan bagi kami secara cuma-cuma. Bapa yang Maha Besar, Bapa yang Maha Kudus, kiranya cinta kasih-Mu selalu menolong dan menopang kami, sehingga kami dapat melewati hari-hari kami dengan setia dan taat melakukan firman-Mu. Kami sungguh menyadari ya Bapa, di dalam melakukan kehidupan ini, kami banyak melakukan dosa, kesalahan, pelanggaran yang kami lakukan hari lepas hari. Oleh karena itu ya Bapa, dalam kesempatan ini kami mohon ampun dan belas kasih-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Terima kasih ya Bapa, kami mohon pimpinan-Mu agar ibadah ini dapat berjalan dengan lancar karena kemurahan dan pimpinan-Mu, dan semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah memohon. Amin. Puji
Saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa memohon pimpinannya. Tuhan, kami saat ini mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon pimpinanmu, supaya saat ini kami boleh memahami apa yang mau Tuhan sampaikan kepada setiap kami. Mari Roh Kudus bekerjalah, bukakanlah hati dan pikiran kami, supaya firman Tuhan boleh masuk, boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam karya kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudari, marilah kita membaca firman-Nya. Kita membuka dari Kejadian pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-17. Kejadian 9 ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-17. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka aku adakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang memelihara dan melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudari yang dikasihi Tuhan, masa raya Paskah yang dimulai dari Rabu Abu kemarin, dan ketika kita mulai memasuki minggu-minggu Prapaskah, kita menghayati dan merenungkan Yesus dan karyanya di dalam dunia. Nah, karena itu mungkin kita bertanya-tanya, kenapa perenungan firman hari ini tidak ada Yesus-Yesusnya sama sekali. Perenungan firman hari ini berbicara tentang situasi yang terjadi bergenerasi-generasi sebelum Yesus hadir di dalam dunia sebagai manusia. Nah, tetapi saudara-saudara, apa yang terjadi dilakukan oleh Yesus, karya dan kehadirannya di tengah dunia, tidak bisa dilepaskan dari sebuah keputusan Allah bergenerasi-generasi sebelumnya. Karena itu hari ini kita mau bersama-sama mendalami kisah ini, kita mau melihat apa yang terjadi pada masa itu. Bacaan kita hari ini berbicara tentang perjanjian Allah yang disampaikan kepada Nuh dan anak-anaknya yang ada bersama dengan dia.
Nah, ini adalah sebuah penggalan kisah. Ya, kita hanya membaca bagian ending ceritanya, dan rasanya tidak pas kalau kita tidak mencoba melihat apa sih sebenarnya cerita lengkapnya. Sehingga kita bisa masuk dan kemudian menghayati bagian ini dengan lebih baik. Ya, saudara-saudara, kalau kita mengingat di dalam Kejadian 3, di dalam peristiwa Adam dan Hawa ketika memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Ya, kita melihat kemudian dosa hadir di dalam kehidupan. Kehadiran dosa ini kemudian menciptakan disharmoni. Kehadiran dosa ini kemudian merusakkan tatanan kehidupan yang baik yang sudah diciptakan dan dipersiapkan oleh Tuhan. Manusia melawan manusia. Manusia melawan alam. Manusia berlawanan dengan Allah. Segala sesuatu menjadi saling berlawanan, menjadi rusak. Dari generasi Adam kepada generasi Kain dan Habel, pada generasi cucu, cicit, canggah mereka, bergenerasi-generasi selanjutnya kejahatan akibat dosa kemudian makin merajalela di dalam kehidupan manusia. Dan tidak hanya manusia yang mendapat imbas dan dampaknya, tetapi seluruh kehidupan di alam semesta. Sampai kemudian pada satu titik di dalam Kejadian 6 ayat 5 dan 6. Jadi sebuah titik balik yang begitu besar. Ya, mari saya bacakan Kejadian 6 ayat 5 dan 6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Saudara, mengertikah kita betapa apa yang dirasakan Tuhan di sini? Kalau di dalam kehidupan kita mengalami sesuatu yang tidak pas, yang tidak sesuai dengan diri kita, maka perasaan atau respon pertama yang muncul dari kita adalah jengkel ataupun marah. Ya, marah, kenapa begini? Harusnya gini dan gitu. Respon pertama ketika ada sesuatu yang tidak baik terjadi yang kita alami, kita akan marah dan kita akan jengkel. Dan dari marah dan jengkel itu sampai menjadi menyesal dan pilu hati, ada sebuah proses yang panjang. Ada sebuah tahapan sakit hati yang berulang kali terjadi. Ya, suasana hati yang semakin tidak enak dan semakin tidak enak. Sampai akhirnya kita, sudahlah. Dengan sakit hati, dengan penuh luka, sudahlah. Tuhan menyesal, Tuhan pilu hatinya. Kenapa aku menjadikan manusia? Kenapa sih aku sampai membuat manusia? Tuhan sampai pada di titik itu seakan menyerah, seakan sudah lempar handuk terhadap manusia dan kemanusiaan. Karena itu di dalam Kejadian 6 ayat 5 sampai 6 kita kemudian diperhadapkan pada Allah yang kecewa terhadap segala yang diciptakan. Dan di dalam perasaan kecewa itu Allah memutuskan untuk restart. Allah memutuskan untuk memulai kembali. Allah memutuskan untuk menghapuskan segala makhluk dari muka bumi. Tidak hanya manusia, melainkan juga hewan, segala sesuatu yang hidup, burung, ternak, hewan melata, serangga, dan lain sebagainya, tumbuh-tumbuhan, semua akan dimusnahkan. Karena kehadiran dosa yang ada di dalam diri manusia yang bertumbuh melalui manusia, merusakkan tatanan kehidupan.
maka Allah akan memunahkan seluruh kehidupan dengan air bah. Nah, saudara, ini adalah sebuah tragedi. Ya, kita tidak perlu melunakkannya, kita tidak perlu mengabaikannya. Justru kita harus menyadari bahwa ini sebuah tragedi kemanusiaan yang besar. Ada sebuah kengerian yang besar yang akan terjadi ketika seluruh kehidupan binasa. Bayangkan, kita mungkin nggak bisa membayangkan seluruh kehidupan binasa seperti apa. Ya. Tetapi ini semua di dalam wilayah kedaulatan dan otoritas Allah sebagai pencipta. Tuhan yang mencipta, Tuhan pula yang menghapus. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita hanya bisa menerima apa yang dimaksudkan Tuhan. Otoritasnya sebagai pencipta. Nah, tapi saudara-saudara, di tengah kengerian itu kita kemudian melihat Allah yang melangkah lebih. Allah yang melangkah lebih dari sekedar menegakkan sebuah keadilan dan menjalankan rencananya. Kita melihat Allah memilih menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Allah memilih menyelamatkan sepasang hewan-hewan, bahkan ada beberapa hewan tertentu yang diselamatkan 7 pasang. Saudaraku, kalau mau dipikir-pikir, ini tindakan yang di luar logika. Ya, jika mau membersihkan dan memulai yang baru, mengapa ada yang disisakan? Ngapain ada yang disisakan dan diselamatkan? Emangnya bersih? Emangnya tidak berdosa? Emangnya dosa tidak hadir di dalam hati Nuh dan anak-anaknya? Ternyata tidak. Ya, ternyata dosa juga mencemari mereka. Ternyata juga nanti kita lihat keturunan-keturunan mereka berbuat jahat kembali. Lalu mengapa Allah melakukan ini? Nuh beroleh selamat karena dia beroleh kasih karunia semata dari Tuhan. Saudara, kasih yang dinyatakan Allah kepada Nuh tidak berhenti pada pemilihan itu saja. Ya, setelah hujan deras turun selama 40 hari, 40 malam, dan kemudian menggenangi seluruh bumi selama 150 hari, Nuh beserta keluarganya dan segala makhluk yang diselamatkan itu kemudian turun. Maka Allah kemudian datang kepada mereka dan mengadakan sebuah perjanjian. Nah, ketika kita mendengar kata perjanjian, mungkin yang ada di benak kita seringkali adalah kesepakatan antara dua belah pihak. Masing-masing punya kewajiban, punya hak, punya hal yang dituntut dari tiap pihak harus dipenuhi supaya perjanjian itu dianggap dipenuhi. Ya, kalau salah satu melanggar atau tidak melakukan, maka perjanjian itu kemudian dibatalkan. Ya, kita bisa membayangkan misal perjanjian kontrak yang sifatnya setara atau sifatnya mungkin kerjasama. Misal orang A bekerja sama dengan orang B, studio A bekerja sama dengan produsen yang apa. Kemudian itu disebut sebagai kontrak kerja yang setara. Ada juga yang sifatnya tidak setara. Misal perjanjian antara negara yang kalah perang dengan negara yang menang atau negara penjajahnya. Maka akan ada syarat-syarat kebijakan-kebijakan yang memberatkan negara-negara yang kalah dan menguntungkan negara-negara yang menang. Lalu bagaimana dengan kontrak atau perjanjian macam apa yang dibuat oleh Tuhan Allah? Mari kita memperhatikan 2 ayat. Kejadian 8 ayat 21 dan Kejadian 9 ayat 11 yang menjadi bagian dari bacaan kita. Kejadian 8 ayat 21, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Ya, Tuhan menyadari, Tuhan tahu dosa masih ada di dalam kehidupan. Tapi Tuhan memilih tidak lagi akan membinasakan kehidupan seperti yang dilakukan sebelumnya. Dan Kejadian 9 ayat 11 ketika Tuhan berbicara kepada Nuh, Tuhan berkata, "Kuadakan perjanjianku dengan kamu
bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Saudara, mari kita mau bayangkan ya, Allah dalam kedaulatannya, Allah dalam otoritasnya, Allah memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk mendatangkan air bah. Allah punya hak untuk mendatangkan air bah, menghapuskan apa yang diciptakannya. Tetapi di sini Allah yang mampu dan sanggup itu memilih untuk menjadi tidak bisa. Allah memilih mengikat dirinya sendiri di dalam sebuah janji. Tidak akan ada lagi air bah yang memusnahkan hidup. Dan yang lebih hebat lagi, ini datang dari inisiatif Allah. Perjanjian yang dibuat Allah di dalam Kejadian 9 adalah perjanjian yang bersifat sepihak dan tanpa syarat. Kalau kita membaca, tidak ada syaratnya bagi manusia. Manusia, segala makhluk hidup sebagai partner di dalam perjanjian itu, mereka tidak punya kewajiban apa-apa yang harus dipenuhi. Tidak ada hal yang harus mereka lakukan supaya Allah memenuhi janjinya, tidak memusnahkan bumi dengan air bah. Allah sendiri yang mengikat dirinya. Manusia kita semua hanya penerima. Allah menjadi satu-satunya pihak yang diikatkan oleh perjanjian tersebut. Bahkan kalau kita tadi membaca di pasal 9, subjeknya adalah Allah. Allah yang akan mengikat dirinya, Allah yang tidak akan mendatangkan air bah lagi, Allah yang akan mengingat ketika melihat busurnya, busur sebagai gambaran perang, kehancuran. Ya, busurnya ini sudah ditaruh, ya, busurnya ditaruh di langit. Ya, artinya tidak akan ada lagi perang, akan ada kedamaian. Ya, busur itu yang kita sekarang seringkali ketika orang menafsirkan ini dipahami sebagai pelangi. Dan ketika kita melihat pelangi, ketika Allah melihat pelangi, Allah lah yang mengingat janjinya. Allah lah yang mengingat kesediaannya sendiri untuk tidak lagi memusnahkan kehidupan. Kita hanya menerima. Dan saudara-saudara, ini adalah sesuatu yang, kalau saya boleh bilang, sesuatu yang gila, sesuatu yang radikal. Karena Allah memilih membatasi dirinya sendiri. Allah membatasi dirinya sendiri di dalam situasi di mana dia tidak bisa melakukan sesuatu. Dan dia harus melakukan yang lain. Dan perjanjian ini bersifat turun-temurun sampai selamanya, tanpa batas waktu. Saudara, kita melihat kenapa sih Allah sedemikian jauh mengambil sikap. Dalam perjanjian ini Allah sesungguhnya sedang membuat sebuah komitmen. Allah membuat sebuah komitmen bahwa serusak-rusaknya dunia ini, serusak-rusaknya segala makhluk dan orang di dalamnya, Allah tidak akan menyerah akan dunia ini. Allah tidak akan menyerah untuk meraih kita. Bahkan Allah, kalau kita bayangkan dunia ini penuh dengan dosa, dan kita ingat tadi dosa membuat Allah sakit hati, terluka begitu luar biasa. Allah rela untuk harus bersakit-sakit hati, menahan diri, bersabar menghadapi dunia yang telah dikuasai dosa. Ya, karena dia tidak bisa lagi menghapuskan dunia begitu saja. Kalau Allah mau menciptakan kehidupan, memulihkan harmoni kehidupan, Allah harus mencari cara lain. Dan Allah memilih dengan rela hati untuk melakukan itu. Kenapa? Karena Allah ingin memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi setiap manusia untuk mengalami keutuhan dan pembaharuan relasi. Allah tidak ingin kita datang kepada Allah karena ada rasa takut, karena ada ancaman, oh kalau kamu tidak taat,
nanti dunia akan dihancurkan. Kalau kamu semua tidak taat, dunia akan dihancurkan. Allah ingin kita datang kepada Allah karena kita mencintai Allah. Dan itulah yang membawa kita kepada Yesus Kristus. Kehadiran Yesus di dalam dunia adalah wujud Allah untuk merangkul kita. Kehadiran Kristus di dalam dunia dalam segala karyanya adalah solusi Allah bagi dunia yang berdosa. Karya Yesus menjadi jawaban yang memulihkan manusia dengan Allah. Yang memulihkan segala bumi dan isinya ini untuk boleh kembali dalam harmoni dengan Allah. Karena itu saudara-saudara, karya Kristus tidak berdiri sendiri, melainkan sebuah puncak dari upaya dan karya Allah yang memperjuangkan kehidupan kita semua. Saudara-saudara, saat ini ada dua refleksi yang saya rindu kita untuk renungkan bersama setelah kita membaca dan merenungkan kisah ini. Ada dua. Yang pertama, sudahkah saya sungguh-sungguh mensyukuri kesempatan dan anugerah Allah yang disediakannya bagi kita? Sudahkah saya sungguh-sungguh mensyukurinya? Sudahkah sungguh-sungguh saya menyambutnya dengan sepenuh diri saya? Allah memberikan dirinya sepenuh bagi kita. Sudahkah kita menjawab balasan kasih itu dengan sepenuh diri kita juga? Dan yang kedua yang terkait dengan itu, jika Allah bersedia merelakan kebebasannya, mengorbankan hatinya untuk menanggung sakitnya pemberontakan kita, apakah yang sedia kita korbankan untuk Tuhan? Apakah yang sedia kita berikan untuk merespon kasih-Nya? Kesenangan kita yang mungkin bertentangan dengan kehendak Tuhan? Kebencian, permusuhan kita dengan sesama yang sesungguhnya mematahkan harmoni damai, dunia yang damai yang dirindukan Allah. Bersediakah kita merelakan itu? Kemalasan kita untuk mencari dan mengenal Allah, maukah kita meninggalkannya? Biarlah itu yang jadi perenungan kita. Di dalam masa Paskah ini, Prapaskah ini, kita diajak untuk mengambil aksi Prapaskah. Sekali lagi saya mengajak kita untuk mengambil aksi Prapaskah. Bersediakah kita? Relakah kita melakukan itu semua dalam rangka merespon kasih Allah? Kiranya Tuhan memberi hikmat pada kita di dalam perenungan kita masing-masing, dan biarlah perenungan itu diwujudkan di dalam karya hidup kita. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Mari jemaat Tuhan, saat ini kita bersama mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama menaikkan doa syafaat kita
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami sampai saat ini masih beroleh kemurahan dan anugerah-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan memberikan kami kesempatan untuk berbalik, memberikan kami kesempatan untuk terus mencari dan mendekat kepada Tuhan. Oleh karena itu kami mau Tuhan membiarkan diri kami, mengizinkan diri kami dipimpin Tuhan. Mari hadirlah, pimpinlah kami, supaya di dalam setiap laku hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau bersama menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk masa raya Paskah yang kami jalani, yang kami awali dengan masa-masa Prapaskah. Tolonglah kami, tolonglah setiap umat-Mu untuk boleh menghayati masa Prapaskah ini dengan baik. Tolonglah kami untuk memakai aksi-aksi Prapaskah kami. Mungkin itu puasa kami, doa kami, sedekah kami. Biarlah semuanya kami pergunakan, kami lakukan dengan ketulusan, supaya boleh menolong kami menghayati masa Prapaskah. Kami saat ini juga mau berdoa bagi gereja-gereja di dalam persiapannya mempersiapkan masa perayaan-perayaan Paskah. Tuhan berkati panitia, Tuhan berkati orang-orang yang terlibat mempersiapkan segala sesuatunya, supaya semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami saat ini juga mau berdoa bagi pemerintahan kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami yang masih dicekam ketakutan karena COVID-19. Kami berdoa supaya damai sejahtera Tuhan yang hadir bagi setiap kami. Kami berdoa supaya kekuatan, pengharapan yang datangnya dari Tuhan yang melindungi setiap kami. Supaya di dalam aktivitas kami, di dalam kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, baik di luar rumah maupun di dalam rumah, semuanya kami jalani bukan dengan rasa takut, bukan dengan rasa cemas yang berlebihan, tetapi dengan keyakinan bahwa ada Tuhan yang terus senantiasa menguatkan setiap kami. Kami mau berdoa untuk program pemerintah, untuk program vaksinasi yang berjalan waktu demi waktu, perlahan demi perlahan akan menjangkau semua orang. Kami berdoa supaya semuanya itu boleh berjalan dengan baik, boleh berjalan dengan lancar, semuanya boleh Tuhan berkati prosesnya dari awal pemesanan, produksi, sampai dengan distribusi kepada setiap lapisan masyarakat. Tuhan berkati, Tuhan tolong supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa bagi mereka yang harus mengatur dan mempersiapkan segala sesuatunya. Berikanlah kejujuran ya Tuhan, supaya di dalam menjalankan program ini mereka tidak mencari keuntungan sendiri ataupun berbuat curang demi kepentingan diri sendiri maupun kelompok. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau mendukung anggota jemaat, rekan-rekan, saudara-saudari kami yang saat ini mengalami pergumulan dan permasalahan di dalam hidupnya. Kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan sendiri. Kami percaya Tuhan selalu hadir, tidak melupakan setiap kami. Karena itu di tengah apapun pergumulan kami, sakit penyakit kami, pekerjaan kami, studi kami, keluarga, dan relasi kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah kami dituntun melangkah selaras dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa-doa syafaat kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti
bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita menyatakan ungkapan syukur dan pemberian diri kita melalui pengumpulan persembahan. Nats persembahan diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12 yang berbunyi demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Pengumpulan persembahan di rumah masing-masing memakai kantung atau amplop atau dapat ditransfer ke rekening GKI Banjarnegara. Mari jemaat kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, sumber berkat bagi kehidupan kami mengucap syukur ya Bapa, Engkau sudah memelihara dan memberkati segala usaha dan pekerjaan kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa. Oleh sebab itu ya Bapa, sudah sepatutnya kami mengucap syukur kepadamu, dan saat ini kami membawa persembahan ini di hadapan-Mu. Kiranya Engkau yang akan melayakkan dan mengkuduskannya. Terima kasih ya Bapa. Ajarilah kami agar kami dimampukan untuk mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup. Ajarilah kami ya Bapa, agar kami dapat menjadi saluran berkat bagi sesama. Terima kasih ya Bapa atas cinta kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Amin. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan teranglah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Dan bila pintu surga dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah, kan ku dengarlah suara mengatakan, hamba yang setiawan, mari masuklah. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu.
Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan teruslah menjadi saksi kasih-Nya di dalam setiap langkah kehidupanmu. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Oh